Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 404 Squad Not Found yang beranggotakan saya, Edsel Septaharyanto, Gusti Agung Raka Dharma Putra Kepakisan, Reza Indra Maulana, Deru Hairan Juharyanto, dan Raditya Maheswara Putra, serta Rifki Al-Ghifari, kali ini ingin mempresentasikan mengenai tugas besar DevOps 1 mengenai Pipeline Continuous Integration System Manajemen Bengkel Garasi BMW. Jadi, gambaran umum aplikasinya adalah sistem manajemen bengkel garasi BMW adalah sebuah web yang dirancang dengan tujuan mendigitalisasi proses administrasi back office bengkel garasi BMW. Sistem ini akan mencakup pencatatan suku cadang, pencatatan data pelanggan, pencatatan servis mobil, manajemen karyawan, sistem penggajian terpadu, dan sistem absensi karyawan. Sampai tugas besar satu DevOps ini, fitur yang dapat digunakan ialah pencatatan pelanggan, manajemen karyawan, dan master data akibat ada beberapa hal yang harus dikonfirmasi terhadap mitra. Selanjutnya kita masuk ke arsitektur. Arsitektur yang digunakan adalah arsitektur client-server dengan pendekatan modular monolit. Pendekatan client-server ini adalah pendekatan sistem beroperasi dengan membagi peran komputasi, yakni server bertanggung jawab atas pengelolaan data dan logika sistem terpusat. Sementara klien bertugas mengelola interaksi antar pengguna dan menampilkan informasi melalui user interface. Sedangkan arsitektur modular monolit sendiri ialah arsitektur yang meski berjalan dalam satu basis kode dan infrastruktur terpusat atau monolit, arsitektur ini menerapkan pemisahan tugas secara internal, di mana kalau pada sistem ini kami menggunakan model MVC atau model view controller, di mana ada pembagian model, controller, service, dan view. Hal ini memastikan setiap modul fungsional tetap terisolasi, terstruktur, dan mudah dikembangkan secara terpisah. Untuk tech stack dan development pipeline, kami dalam pengerjaan tugas besar ini menggunakan tech stack sebagai berikut. Pertama, di application dan data layer, kami menggunakan PHP 8.4 dengan Laravel 11 sebagai full stack, atau backend dan frontend. Lalu untuk database-nya, kami menggunakan MySQL, serta enkripsi SSL atau TLS by Versal. Lalu untuk version control-nya, kami menggunakan Git dan GitHub dengan repository 404 squad not found slash /ccmb slash garasi bmw slash full stack. Lalu untuk continuous integration tools-nya, kami menggunakan GitHub Action dengan webhook dan inisiasi pipeline otomatis. Nah, di dalam GitHub Action ini, kami melakukan automated unit testing dengan PHP unit dan melakukan static application security testing dengan Sonar Cloud untuk scan bug, code smell, test coverage, dan celah keamanan. Terakhir, untuk continuous deployment yang secara tidak sengaja kami lakukan adalah menggunakan Versal, di mana kita melakukan automated GitOps, auto deploy ke production jika pipeline CI pass. Nah, di CD yang tidak sengaja kami lakukan ini, ternyata setelah kita melakukan merging ke main, maka seluruh sistem Versal akan melakukan deploy secara otomatis. Untuk pembagian tugas sendiri, ada saya, Edsel, akan melakukan pencatatan data pelanggan, ada Raka yang akan melakukan fitur master data supplier, Reza Indra Maulana akan melakukan master data tipe mesin, Deru Hairan Juharyanto akan melakukan pencatatan data suku cadang, Raditya Maheswara Putra akan mengerjakan fitur master data kategori, dan Rifki Al-Ghifari akan mengerjakan fitur master data tipe mobil. Selanjutnya ada workflow GitHub Action, di mana kami menggunakan infrastruktur as a code, di mana kami konfigurasi otomatisasi melalui file.github/workflows/laravel.yaml untuk menggunakan GitHub Action, terus menggunakan event-driven arsitektur, di mana proses otomatis terpicu setiap aktivitas push atau pull request ke branch main atau develop. Lalu ada virtual environment, di mana kita menggunakan virtual runner berbasis Linux, distro Ubuntu, untuk memastikan konsistensi lingkungan pengembangan. Lalu ada automated unit testing, di mana kami melakukan validasi logika backend secara otomatis sebelum kode digabungkan atau merge untuk menjamin fungsionalitas fitur baru. Lalu ada static application security testing atau SAST, di mana kita melakukan integrasi dengan Sonar Cloud untuk analisis kode secara mendalam. Ya, yang selanjutnya ini ada tahapan build dan testing, di mana kita itu ada alur pipeline CI/CD yang dimana dia itu alurnya meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada environment setup, yang dimana dia itu mencek code repository dari konfigurasi MySQL 8.0 atau service container. Lalu kedua itu ada PHP setup, yang dimana kita itu menginstalasi PHP versi 8.4 beserta ekstensi pendukungnya. Lalu ada dependency management, yang dimana dia itu menginstalasi dependensi menggunakan composer yang dilengkapi fitur caching agar lebih cepat. Nah, lalu ada application config, yang dimana dia itu menyalin file seperti file env, file generate app key, lalu ada file eksekusi migrate database juga. Nah, yang terakhirnya adalah testing dan reporting, yang dimana dia itu menjalankan unit test dengan PHP unit dan menghasilkan kode coverage menggunakan Xdebug. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya pipeline, yang dimana kita bisa langsung akses GitHub-nya ini saja melalui link ini, yang dimana dia akan langsung masuk ke website GitHub ini. Nah, kita bisa langsung buka action aja nih. Nah, sini
Dan kita bisa langsung buka Laravel CI with Sonar Cloud. Nah, bisa kita lihat sini, ini adalah halaman GitHub Action dari repo kita, yang dimana kalau bisa kalian lihat itu ada 83 workflow run nih. Ada 83 workflow run yang dimana dia itu udah berjalan selama pengerjaan project ini. Nah, semua run ini itu punya nama workflow yang sama, yaitu adalah Laravel CI with Sonar Cloud. Nah, kenapa cuma satu doang? Itu karena kita cuma punya satu workflow file, yaitu adalah ci.yml yang akan saya jelaskan nanti juga. Kita itu juga bisa lihat pola alur branch yang ada di list ini. Nah, seperti kalau kita lihat di sini itu polaranya ada alur yang konsisten nih. Misalnya kita lihat di run yang 80 sampai yang 83. Nah, jadi bisa kita lihat di dari yang asal workspace nih, kita itu mau nge-push ke develop nih. Nah, setelah kita nge-push ke develop, itu akan men-trigger satu pipeline. Nah, setelah kita men-trigger satu pipeline dan dia itu sudah masuk dari develop, nah dari develop ini dia akan nge-pull request nih, nge-pull request dari yang punya SL tadi. Nah, dia jalan lagi nih, jalan lagi di sini. Nah, setelah dia jalan lagi, dia itu mau nge-merge ke main nih, dia mau nge-merge ke main. Nah, setelah dia mau nge-merge ke main, itu jalan lagi juga pipeline-nya. Nah, setelah dia mau nge-merge dari main-nya, dia mau nge-PR atau pull request-nya, ini juga jalan. Nah, kita juga bisa melihat hasil dari pipeline-nya dengan kita memencet ini. Nah, misal kita pencet ya kan, pencet sini. Nah, kita bisa lihat sini, itu kita mendapatkan status sukses itu dengan durasi 48 detik. Nah, lalu di sini itu juga ada Laravel test yang dimana dia itu di dalamnya ada step-step yang berjalan berurutan. Oh ya, saya juga mau bahas juga. Ini itu termasuknya cepat banget. Kenapa bisa cepat? Karena kita juga sudah mengoptimize menggunakan komposer caching yang tadi. Nah, oke, kita bisa langsung masuk ke Laravel testnya. Nah, di dalam Laravel testnya ini ada step-step yang berjalan berurutan juga seperti, nah ini bisa kita lihat nih, ada setup job, ada checkout repository, ada setup PHP, ada install composer dependency, ada setup environment, ada prepare build folder dan sebagainya. Nah, oke, selanjutnya kita bakal langsung ke yang selanjutnya, yaitu adalah konfigurasi YAML. Kenapa kita menggunakan konfigurasi YAML? Karena kalau kita menggunakan konfigurasi YAML ini, itu akan aman dan deklaratif, yang dimana dia itu akan melindungi data sensitif atau kredensial database menggunakan GitHub Secret. Lalu ada Smart Caching atau Sonar Cloud, yang dimana target scan-nya itu fokus pada direktori inti seperti app, database, dan root. Lalu ada pengecualian, yang dimana pengecualiannya itu adalah dia mengabaikan folder vendor dan file tampilan build agar hasil analisisnya itu akurat dan juga relevan. Lalu ada integrasi code coverage atau otomatis mengirim hasil presentase tes ke Sonar Cloud menggunakan parameter sonar.php.coverage.reportPath. Lalu ada tujuan akhir, yang dimana tujuan akhirnya ini adalah menjamin aplikasi berjalan lancar dengan tingkat keamanan dan kualitas kode yang tinggi. Nah, kita bisa lihat dari kode-kode ini, itu ada beberapa step-stepnya yang tadi, yang ada di Laravel.test tadi, yang ada di sini nih. Nah, yang ada di sini, itu ada bisa kita lihat di sini itu ada checkout code yang ada seperti ini, lalu ada setup PHP, ada change composer, ada install dependency dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yang mana ini ada perubahan aplikasi. Jadi, perubahan yang saya lakukan untuk menerapkan continuous integration itu adalah terdapat pada 5 function, yaitu berputar pada fungsi pencatatan data pelanggan dan fungsi master data tipe mobil. Pertama itu saya membuat sebuah function untuk melakukan export ke Excel. Jadi kayak template-nya dulu yang bisa digunakan di banyak tempat. Di mana untuk template ini saya menggunakan sebuah library dari Laravel yaitu OpenSpot untuk melakukan export ke Excel. Di sini membuat functionnya. Ini untuk template-nya. Lalu saya terapkan di bagian pencatatan data customer, yaitu di sini menggunakan download Excel dengan pengaturan header, query, file name, dan function yang memanggil ke arah export to Excel-nya. Dimana kalau kita peragakan, di sini saya ada di halaman data pelanggan, kita akan langsung memilih export, maka kita pilih export to Excel, maka dia akan download Excel-nya. Setelah dibuka, maka Excel-nya akan memperlihatkan ada berapa pelanggan kita atau customer dengan nomor telepon, alamat sesuai sama yang kita atur di kodenya, yaitu di sini. Kalau kita lihat di kodenya kan emang headernya dari ID, nama, nomor telepon, alamat, kendara sama didaftarkan oleh. Terus yang selanjutnya yang saya buat adalah function untuk download PDF, yaitu saya menarik salah satu template yang udah disiapkan oleh Gusti Agung Raka untuk memanggil sebuah library untuk ekspor ke PDF, di mana di sini saya cuma ngatur untuk query-nya, file name-nya, apa yang mau dimasukkan ke dalam PDF-nya. Sama kayak sebelumnya, kita ada di eh, kita ada di data pelanggan, kita ekspor ke PDF.
Ketika ekspor PDF, maka dia akan menghasilkan PDF juga di sini seperti ini. Seperti itu. Kemudian, hal terakhir yang saya lakukan untuk perubahan ini ada untuk di customer ya, tepatnya itu di function format and validate. Jadi kalau misalnya kita lakukan validasi terhadap nomor polisi kan pasti akan ada kesempatan ketika usernya itu mengisi input dengan asal-asalan misalnya B1040 ABC. Tapi semuanya jadi rapat satu. Tapi padahal kan kalau lebih enak bakal dilihat ada spacingnya seperti ini untuk kode daerah, angka angka nomor polisi dan juga angka akhir prefix daerahnya. Di mana untuk validasi ini ketika misalnya kita akan lakukan penambahan data pelanggan misalnya validasi dan formattingnya ini ada di nomor polisi. Jadi kalau misalnya kita masukin B10-1918JK dengan kilometer masuk BKS 200, setelah kita trigger dengan simpan data, ketika berhasil, dan dia akan langsung ngelakuin formattingnya sendiri. Jadi yang tadinya jadi satu, jadi terpisah-pisah seperti itu. Dan ini juga tidak hanya terjadi di formatting itu aja, tapi kita siapin valid prefixnya atau valid daerahnya. Terus ntar dia validasi dulu kalau misalnya kode wilayahnya tidak masuk, maka dia akan melakukan keluar message bahwa kode wilayah itu tidak dikenali di Indonesia, seperti itu. Dan juga ada ketika kondisinya itu angka tengahnya bisa 3, 4, 5 itu semuanya diatur di sini dengan preg match-nya di sini. Seperti itu. Lalu, perubahan selanjutnya yang saya lakukan itu ada pada card type. Dalam card type, sama seperti sebelumnya itu saya membuat function untuk export Excel dan export PDF. Dimana kalau misalnya kita lihat, fungsinya masih sama. Kita cuma ngatur header sama data yang mau ditampilin. Terus ketika kita export Excel, dia akan download data tipe mobil, menampilkan datanya. Terus kalau misalnya kita ekspor lagi PDF, dia juga akan nampilin data yang sesuai dengan database kita yang ada data tipe mobil doang. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan apa saja yang saya lakukan pada kode. Yang pertama, penambahan feature function template untuk ekspor data dari database dalam format PDF. Kemudian ada penambahan implementasi function export data dari database dalam format Excel untuk fitur supplier. Kemudian ada penambahan implementasi function export data dari database dalam bentuk format PDF untuk fitur supplier. Baiklah, selanjutnya adalah perubahan-perubahan yang saya lakukan dan akan saya jelaskan secara lebih mendetail. Di sini itu ada fitur PDF export service di mana fitur ini digunakan untuk mengubah file-file yang ada di database menjadi sebuah file PDF. Di sini saya sudah membuatkan sebuah template di mana template ini bisa digunakan untuk semua fitur atau semua kelas yang berada di website kami. Selanjutnya, ini adalah supply service di mana supply service ini bertanggung jawab atas fitur Excel dan fitur PDF yang tersedia pada website kami. Di sini saya pada fitur supply service itu yang pertama dilakukan adalah membuat construct dari Excel service dan PDF service. Yang kemudian di sini saya membuat dua function tambahan yaitu download Excel dan download PDF yang masing-masing digunakan untuk mendownload Excel dan mendownload PDF yang ada. Kemudian selanjutnya, pada supplier controller itu saya melakukan perubahan, di mana perubahan ini yaitu penambahan function export Excel dan function export PDF yang di mana kedua function ini melakukan return pada supplier service yang telah saya buat sebelumnya. Selanjutnya, untuk membuat semua itu bekerja karena itu berasal dari backend, maka saya melakukan penambahan pada blade template yang ada pada supplier yaitu export Excel dan export PDF. Dan juga untuk routingnya itu ada saya tambahkan juga di sini yaitu berdasarkan supplier controller yang ada. Untuk contoh dari outputnya itu bisa dilihat di sini. Ini adalah contoh output dari PDF yang telah di-generate dari kode sebelumnya dan juga untuk data supplier. Ya, oke. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perubahan yang sudah saya rubah atau penambahan lah. Atau pertama itu ada pada controller yang ada di sini, engine type controller. Nah, sini saya mendapatkan function report Excel dan juga export PDF yang diterapkan di view-nya atau tampilannya lah. Nah, ini saya terapkan di sini. Yang dimana ketika kita lihat di websitenya langsung itu akan tampil seperti ini. Misal, nah ini kan jurus sini. Ini kita bisa lihat sini nih, export Excel. Nah ini akan dia ke download langsung. Nah ini sudah selesai. Ini nggak bisa saya buka karena saya nggak punya Excel sini. Dia akan jadinya aneh. Ini nggak bisa saya akses.
Nah, lalu kedua itu ada PDF. Nah, sini PDF ini juga bisa langsung. Nah, ini karena bisa dibuka di web, jadinya bisa aman. Nah, ini kayak gini sesuai dengan apa yang sudah kita punya. Misal M60 sini kan, terus ini diesel, bensin, diesel, bensin, diesel, diesel, diesel. Nah, ini adalah, nah nih, diesel, bensin, diesel, diesel, diesel. Sudah sesuai dengan data yang sudah kita punya. Nah, lalu setelah itu ada perubahan juga yang saya tambahkan. Nah, ini saya tambahkan function format number yang dimana dia tuh fungsinya untuk memformat angka yang sudah diinput sama si pengguna. Misalnya kita nambah jenis mesin nih. Ini misal pada kapasitas mesin ini kan soalnya kita fokusnya pada kapasitas mesin dan misal kita langsung pencet 2000. Set, set, set. Nah tuh dia langsung ke format seperti itu. Misal misal banyak deh. Oh nggak bisa. Oke seperti ini. Nah misal kayak gini. Kalau 2000 kayak gini, kalau 20.000 kayak gini. Ini saya nggak mencet pencet sama sekali, nggak mencet nggak mencet titik sama sekali. Ini dia langsung ke format seperti ini. Lalu ada format untuk si clean oil cap-nya juga. Seperti ini misal. Set. Nah, kita pencet nih, misal titik. Nah, seperti itu. Misal, nah seperti ini. Nah, lalu ada misal kita mencet inline 6. M 99 misal. Nah, kita akan mengecek satu hal lagi yang dimana saya itu mendapatkan let dirty sama dengan false. Ini adalah akan saya gunakan untuk mengecek ketika user ini dia lagi input data seperti saya ini kan saya lagi menginput data. Nah itu ketika dia true maka dia akan nah nih lihat nih ketika dia true itu dia akan muncul sweet alert. Misal ini kan kalau kita gini kan artinya kita lagi true nih. Nah terus misal kalau kita tiba-tiba keluar nih ya kan, misal kita tiba-tiba keluar, nah ini karena dia masih true dia akan dia akan mengecek nih, oh ini dia masih true nih, artinya dia akan leave set atau ya dia akan mengeluarkan sweet alert, ya dia akan mengeluarkan sweet alert. Nah serta kalau dia itu false atau kosong misal kayak gini, nah ini kayak gini nih kita nambah nih, nah ini dia masih false nih, ini kita jadi keluar nih masih aman kayak gini teman. Kalau kita udah ngetik set, nah ini udah false nih, udah true maksudnya set, nah tuh nggak bisa ya kan. Ini untuk menjaga-jaga biar kalau user itu tiba-tiba dia kepencet atau ngapain, nah itu masih ada kayak gini, masih ada satu tahap verifikasi lah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur apa saja yang sudah saya tambahkan untuk project kali ini, di mana saya menambahkan beberapa fungsi pada fitur suku cadang untuk ekspor data sebagai dalam format Excel dan juga PDF. Lalu saya juga menambahkan fungsi yaitu cek low stock. Pertama yang saya tambah yaitu fungsi export Excel di dalam controller untuk item kategori, yaitu seperti ini, dan juga ada ekspor sebagai PDF seperti ini. Lalu penambahan yang kedua yaitu dalam API, di mana saya menambahkan beberapa route untuk mengambil ekspor dan juga beberapa ada tambahan fungsi yaitu spare part low stock, di mana dia akan menampilkan minimal 3 yang ada di stoknya di bawah 5, yaitu seperti ini. Oke, selanjutnya ada penambahan di halaman suku cadang.blade, di mana yang pertama yaitu fungsi cek low stock. Ini adalah fungsi di mana kita akan mencari di database, yaitu yang di mana stoknya kurang dari 5, maka akan selalu ditampilkan. Contohnya seperti ini. Pertama kita akan keluar dulu, lalu masuk lagi ke suku cadang. Nah, contohnya seperti ini, di mana ada peringatan stok tipis dengan piringan rem karbon yaitu sisanya 2. Yang bisa kita lihat di sini juga, di sini sisa stoknya untuk piringan karbon 2. Maka akan selalu menampilkan peringatan kalau ada stok yang di bawah 5. Dan juga itu hanya maksimal 3 yang ditampilkan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi untuk ekspor suku cadang. Ini itu untuk ekspor sebagai Excel. Contohnya seperti ini. Di sini ada drop down yang kita akan pilih Excel. Maka akan muncul pop up. Lalu akan terunduh datanya dalam bentuk XLX.
Nah, ini adalah contoh data yang berhasil kita unduh dari file tadi. Oke, selanjutnya adalah yang bagian ekspor suku cadang sebagai PDF. Ini sama seperti yang bagian Excel, hanya saja ini akan dalam berbentuk PDF. Contohnya seperti ini, kita akan unduh sebagai PDF. Dia akan muncul pop-up untuk mengekspor PDF. Oke, data sudah terunduh. Ini namanya jadi data suku cadang.pdf. Tidak seperti yang tadi, yaitu bernama XLSX. Oke, kita buka saja. Nah, ini adalah data yang ada di tadi data di sini, yaitu masuk semua ke sini. Dia itu dari atas ini itu ada yang paling bawah sini. Lalu yang paling bawah ini itu yang baru dimasukkan. Contohnya seperti piringan rem karbon itu baru dimasukkan, maka akan muncul di paling bawah. Di sini saya akan menjelaskan sedang mendemokan untuk tugas DevOps ini, untuk tugas tes DevOps ini mengenai apa saja yang telah saya rubah dan telah saya buat dari apa yang telah saya buat. Baik, yang pertama untuk perubahan yang awal itu saya menambahkan function download Excel, export Excel yang berfungsi untuk menghasilkan file Excel dari data tipe mobil yang sudah difilter sesuai dengan input penggunanya. Nah, yang dimana prosesnya ini itu dimulai dari menentukan header column yang ini menentukan header column, berguna untuk menentukan header column-nya, lalu mengambil data dari penggunanya. Pada bagian mapping juga itu terdapat pengecekan relasi yang dimana itu untuk menghindari adanya error dari nol, inputan dari nol, yang dimana kode tersebut terletak pada kode-kode ini terletak pada service dari car type service. Ini itu untuk pengecekan. Nah, lalu perubahan selanjutnya yaitu saya menambahkan fungsi download PDF sama seperti sebelumnya, yang dimana fungsi ini itu berguna untuk mengekspor data yang sama dengan format PDF serta memiliki alur yang cukup mirip dengan sebelum-sebelumnya. Nah, yang dimana perbedaan ini terletak pada penggunaan download PDF-nya, download PDF service-nya. Yang dimana itu format mapping datanya dan serta format mapping datanya, yang dimana setiap item itu dikembalikan dalam bentuk associate, associate array, yang dimana key itu sama dengan value, agar bisa ditampilkan sebagai label dan isi di dalam PDF-nya, yang dimana kode-kode berikut ini itu terletak pada car type service di package service. Nah, lalu yang terakhir itu saya menambahkan beberapa perubahan pada bagian view di bagian jenis mobil. Nah, di sini menambahkan beberapa perubahan yang di fitur export ini diintegrasikan melalui komponen-komponen action bar dengan menambahkan beberapa parameter export Excel URL dan export PDF URL yang mengarah ke root masing-masing metode ekspornya, yang dimana export URL ini di root ke jenis mobil.export.excel, dan yang PDF URL ini di root ke jenis mobil.export.pdf. Nah, dengan demikian pengguna itu dapat langsung mengekspor data melalui tombol yang tersedia di halaman baik di Excel maupun di PDF. Nah, baik. Selanjutnya mungkin saya akan mendemokan langsung saya. Nah, ya kan, untuk master data, saya bukan bagian master data untuk bagian jenis mobil. Di sini terdapat
button untuk export Excel maupun PDF, yang dimana di sini tuh hanya berupa fungsi untuk template ekspornya seperti itu. Fitur yang saya tambahkan yaitu di sini ada fitur export Excel dan ke export PDF. Berikut metodenya export Excel dan di sini juga export PDF. Lalu selanjutnya di bagian roots, di sini saya menambahkan 2 root di sini. Export Excel dan export PDF. Lalu di sini juga saya menambahkan, nah ini di bagian blade-nya saya menambahkan ini untuk bagian export Excel. Lalu di sini juga buat export PDF. Lalu yang terakhir di sini saya membuat test case juga. Untuk yang pertama di sini test case untuk Excel. Yang pertama di sini ini memastikan dia mengembalikan respon yang benar. Lalu oke, ini yang kedua di sini memastikan apakah jika kategori tersebut tidak ada deskripsi akan menghancurkan layoutnya. Ini tidak. Lalu di sini ini mencoba jika kategori tersebut memiliki banyak spare part. Dan yang terakhir di sini memastikan header tersebut benar, header Excel-nya. Terus yang terakhir di sini test unit untuk ekspor tipe PDF. Dan di sini yang pertama ini memastikan apakah PDF-nya memberikan respon yang benar. Ini berhubungan dengan yang export service-nya. Lalu yang kedua di sini ada sama yang seperti tadi, jika kategori tersebut tanpa deskripsi, apakah dia akan berubah bentuk menghancurkan atau tidak. Lalu ini memastikan apakah judulnya benar. Lalu ini memastikan PDF file name-nya contains date atau tanggal bulan tahun. Lalu karena yang terakhir ini karena kita penggunaan aplikasinya di Indonesia, jadi ini memastikan apakah ekspor PDF yang menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Oke, mungkin kita coba demo saja. Ini bagian kategori spare part. Di sini bisa dilihat untuk export Excel yang pertama berhasil. Kita lihat dulu. Oke, berhasil. Lalu yang kedua export PDF berhasil. Strategi pengujian. Nah, jadi kita itu juga mempunyai strategi pengujiannya, yang dimana strategi pengujian pada sistem manajemen bengkel garansi BMW itu berfokus pada automated testing yang diintegrasikan langsung ke dalam pipeline continuous integration atau CI, menggunakan GitHub Action yang diperkasai melalui unit testing berbasis PHP unit untuk lingkungan Laravel untuk menguji fungsionalitas komponen secara terisolasi pada suatu function saja. Nah, jadi sini kita sudah mendapatkan total test case yang dibentuk menggunakan unit testing, yaitu terdapat 59 test case. Dari mana 59, Bang? Ini ada buktinya, yaitu di hasil eksekusi tes, yang dimana hasil unit testing yang kami lakukan menunjukkan dari total 59 test case yang dibuat itu mendapatkan hasil PES. Buktinya itu ada di sini nih. Nah, bisa kita lihat nih 59/59 itu 100% sudah dicek semua nih. Dan hasilnya itu ada hasilnya itu oke, 59 tes sudah tercek semua dan ada 231 assertion. Di mana itu memberikan waktu selama ini 2 menit ya atau 2 detik ya, seperti inilah. Baiklah, selanjutnya adalah analisis kualitas kode. Di sini saya menampilkan hasil Sonar Cloud. Hasil scan yang digunakan berasal dari Sonar Cloud, di mana status quality gate pada kode dinyatakan pass karena seluruh kondisi yang ditetapkan telah terpenuhi.
Hasil analisis menunjukkan terdapat 23 isu, ticket duplication sebesar 0%, serta code coverage sebesar 28,2%. Namun, nilai coverage tersebut masih berada di bawah batas minimum ditetapkan, yaitu 50%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya jumlah test case yang mencakup seluruh bagian kode secara menyeluruh. Selanjutnya, isu dan langkah perbaikan. Isu adalah temuan atau permasalahan yang terdeteksi dalam kode berdasarkan hasil analisis static code analysis oleh Sonar Cloud. Isu ini dapat berupa potensi bug, code smell, maupun kelemahan dalam implementasi yang dapat mempengaruhi kualitas, keterbacaan, maupun pemeliharaan kode di masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis pada kode kami, terdapat total 23 isu yang terbagi di dalam beberapa tingkat keparahan, yaitu high, medium, dan low. Rinciannya adalah sebagai berikut. Terdapat 2 isu dengan tingkat high, 7 isu dengan tingkat medium, serta 14 isu dengan tingkat low. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis Sonar Cloud, perbaikan kode dilakukan secara bertahap berdasarkan tingkat prioritas isu, yaitu yang pertama kita akan mengerjakan yang high terlebih dahulu, kemudian turun ke medium, dan turun ke low. Selanjutnya adalah analisis DevSecOps, yaitu Threat Modeling Stride. Stride adalah kerangka threat modeling dari Microsoft untuk mengidentifikasi ancaman keamanan secara sistematis pada aplikasi web. Analisis ini diterapkan pada seluruh komponen SMB garasi BMW, mulai dari autentikasi, manajemen data, hingga ekspor laporan. Threat Modeling Stride. Yang pertama ada spoofing. Di sini, misalkan ada autentikasi palsu pada login. Komponen yang terdampak adalah out controller. Di sini cara kita memitigasinya yaitu dengan cara MFA plus rate limiting plus HTTPS. Selanjutnya ada manipulasi session cookie. Di sini komponen Laravel session handler itu terdampak. Kemudian cara kita melakukan mitigasinya adalah enkripsi cookie ditambah dengan regenerasi session ID. Selanjutnya adalah tampering. Di sini contohnya adalah manipulasi data pelanggan via HTTP. Komponen yang terdampak adalah customer controller. Untuk mencegahnya, kami melakukan validasi server side dan CSRF token. Selanjutnya adalah manipulasi harga atau stok suku cadang. Komponen yang terdampak adalah spare part controller. Di sini, cara kita melakukan mitigasinya adalah validasi numerik ditambah otorisasi role ditambah audit log. Selanjutnya, ada modifikasi master data via IDOR. Di sini komponen yang terdampak adalah engine type, car type, dan supplier controller. Cara kita melakukan mitigasinya yaitu adalah melakukan authorize dan validasi resource ownership. Oke, selanjutnya adalah Threat Modeling Stride untuk yang repudiation, di mana ancamannya yaitu penyangkalan perubahan atau hapus data master. Untuk komponen yang terdampak adalah semua controller CRUD. Lalu mitigasi yang kami lakukan adalah audit trail dengan created by, lalu ditambah dengan activity log. Lalu untuk repudiation ancaman yang kedua adalah penyangkalan ekspor data sensitif, yaitu dengan komponen terdampaknya yaitu export service atau PDF export service. Lalu mitigasi yang kami lakukan adalah logging ekspor dengan siapa, kapan, dan modul apa, dan juga ditambah dengan notifikasi. Lalu selanjutnya adalah I untuk information disclosure, di mana ancamannya yaitu kebocoran data pelanggan, yaitu nama dan plat nomornya. Komponen yang terdampak adalah customer controller dengan index atau search. Lalu mitigasi yang kami lakukan adalah penambahan RBAC ditambah juga dengan pagination dan juga dengan filter data sensitif per role. Lalu selanjutnya adalah ancaman exposure.env yang berisi DB credentials dan app key. Lalu komponen yang berdampak adalah Laravel exception handler. Lalu mitigasi yang kami lakukan adalah mengubah app debug-nya menjadi false dan juga ditambah custom error page via GitHub Secrets. Lalu ancaman yang ketiga adalah kebocoran data karyawan via API tanpa authentication, di mana komponen yang terdampak adalah komponen dengan API / Laravel API routes. Lalu mitigasi yang kami lakukan adalah dengan token out sanctum atau passport dan ditambah validasi origin. Lalu selanjutnya adalah D atau denial of service, di mana ancamannya yaitu request flooding pada endpoint export PDF atau Excel. Dengan komponen yang terdampak adalah export service atau PDF export service. Lalu mitigasi yang kami lakukan adalah dengan rate limiting ditambah dengan job queue dan juga batasan ukuran dataset. Lalu ancaman yang kedua adalah brute force login, maka akan di log out oleh sistem.
di mana komponen yang terdampak adalah out controller dan juga endpoint dari login. Lalu mitigasi yang kami lakukan adalah Laravel throttle dengan middleware, lalu ditambah dengan CAPTCHA dan juga dengan account logout. Lalu untuk yang I, yaitu elevation of privilege. Untuk ancamannya yaitu karyawan akses fitur admin tanpa izin. Untuk komponen yang terdampak adalah semua controller dan juga middleware otorisasi. Lalu untuk mitigasi yang kami lakukan adalah RBAC ketat ditambah middleware check role sebelum akses root. Lalu ancaman yang kedua adalah manipulasi parameter role via API atau form. Untuk komponennya yaitu user controller dan juga out controller. Untuk mitigasi yang kami lakukan adalah role tidak bisa diubah sendiri dan juga validasi server side super admin only. Lalu selanjutnya adalah dependency check, di mana pada tahapan dependency check dilakukan proses konfigurasi awal untuk memastikan lingkungan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Di mana proses ini dimulai dengan pengecekan versi PHP yang digunakan, lalu dilanjutkan dengan instalasi dependensi menggunakan Composer. Setelah seluruh dependensi berhasil diinstal, tahap terakhir adalah melakukan setup environment agar aplikasi dapat berjalan sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan. Lalu adalah pengelolaan secret, di mana pengelolaan secret dalam proyek ini dilakukan menggunakan fitur GitHub Action Secret untuk menjaga keamanan data sensitif agar tidak terekspos dalam kode sumber secara publik. Berdasarkan konfigurasi yang telah diimplementasikan, terdapat beberapa kredensial utama yang disimpan secara terenkripsi, meliputi informasi basis data seperti DB database, DB host, DB password, DB username, dan juga kredensial basis data dan sistem juga mengelola Sonar token sebagai bagian dari integrasi penjaminan mutu kode. Selanjutnya adalah branch protection, di mana branch protection rules pada repository GitHub Project SMB strip garasi BMW strip fullstack diterapkan sebagai upaya preventif untuk menjaga kualitas kode atau code quality serta integritas data pada branch utama. Berdasarkan tampilan antarmuka ini, sistem telah memvalidasi aturan baru melalui notifikasi biru bertulis Branch Protected Rule Created yang menandai bahwa kebijakan keamanan tersebut telah aktif dan berlaku seluruh kolaborator yang tersedia dalam pengembangan. Sekian presentasi untuk tugas DevOps kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.